Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Mulyana dari kelompok 13 bersama rekan saya Kevina Megalailia dan Putri Dwi Rosari. Di sini kami ingin mempresentasikan mata kuliah manajemen operasi tentang statistical process control. Statistical process control merupakan suatu teknik statistik yang digunakan secara luas oleh perusahaan atau organisasi untuk memastikan bahwa suatu proses memenuhi standar untuk menghasilkan sebuah produk yang berkualitas. Statistical process control juga dapat didefinisikan sebagai suatu metodologi pengumpulan dan analisa data kualitas, serta penentuan dan interpretasi pengukuran-pengukuran yang menjelaskan tentang proses dalam suatu sistem industri untuk meningkatkan kualitas dari output guna memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Jenis-jenis variasi. Variasi didefinisikan sebagai ketidakseragaman produk atau jasa yang dihasilkan. Variasi dapat pula didefinisikan sebagai produk atau jasa yang dihasilkan tidak memenuhi spesifikasi standar yang telah ditetapkan. Variasi dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, variasi terkendali atau controllable variation. Yang kedua, variasi tidak terkendali atau uncontrollable variation. Variasi terkendali yaitu variasi yang dapat dikendalikan atau variasi yang dapat dihilangkan atau diminimalisir jika dilakukan aktivitas perbaikan. Dan variasi tidak terkendali yaitu variasi yang tidak dapat dikendalikan. Tujuan statistical process control. Yang pertama, pengendalian proses statistik menggunakan metode pengambilan sampel dan statistik untuk memantau kualitas proses yang sedang berlangsung seperti operasi produksi. Yang kedua, statistical process control membantu organisasi memantau proses secara terus. Yang ketiga, tujuan dari diagram kontrol adalah untuk menunjukkan kapan proses berfungsi sebagaimana dimaksud dan kapan tidaknya. Yang keempat, beberapa tindakan korektif yang tepat perlu diambil jika perlu. Dan yang kelima, dalam lingkungan manufaktur, alat statistik proses kontrol digunakan untuk peningkatan volume produksi secara terus-menerus serta kualitas yang mengarah untuk mencapai keunggulan manufaktur. Manfaat statistical process control. Menurut Asauri tahun 1998 halaman 223, manfaat melakukan pengendalian kualitas secara statistik adalah pengawasan kontrol, pengerjaan kembali barang-barang yang telah scrap rework atau biaya-biaya pemeriksaan. Alat bantu pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas secara statistik dengan menggunakan statistical processing control mempunyai 7 alat statistik utama yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengendalian kualitas, sebagaimana disebutkan juga oleh Heiser dan Render dalam bukunya Manajemen Operasi tahun 2006 halaman 263 sampai 268, antara lain yaitu 1. Lembar pemeriksaan atau check set. 2. Diagram sebar atau scatter diagram. Yang ketiga, diagram sebab akibat, cause and effect diagram. Diagram Pareto analysis. Yang kelima, diagram alir atau diagram proses-proses flowchart. Yang keenam, histogram. Yang ketujuh, peta kendali atau control chart. Selanjutnya, peta kendali kontrol adalah suatu alat yang secara grafis digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi apakah suatu aktivitas atau proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistika atau tidak, sehingga dapat memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas. Peta kendali menunjukkan adanya perubahan data dari waktu ke waktu, tetapi tidak menunjukkan penyebab penyimpangan meskipun penyimpangan itu akan terlihat pada peta kendali. Manfaat dari peta kendali. Manfaat peta terdiri dari 5 manfaat, yaitu 1. Memberikan informasi apakah suatu proses produksi masih berada di dalam batas-batas kendali kualitas atau tidak terkendali. 2. Mengamati proses produksi secara terus-menerus agar tetap stabil. 3. Menentukan kemampuan proses atau capability process. 4. Mengevaluasi performance pelaksanaan dan kebijaksanaan pelaksanaan proses produksi. 5. Membantu menentukan kriteria batas penerimaan kualitas produk sebelum dipasarkan. Peta kendali digunakan untuk membantu mendeteksi adanya penyimpangan dengan cara menetapkan batas-batas kendali. 1. Upper control limit atau batas kendali atas merupakan garis batas-batas untuk suatu penyimpangan yang masih diizinkan.
2. Central line atau garis pusar atau tengah, yaitu garis yang melambangkan tidak adanya penyimpangan dari karakteristik sampel. 3. Lower control limit atau batas kendali bawah, yaitu merupakan garis batas bawah untuk suatu penyimpangan dari karakteristik sampel. Peta kontrol berdasarkan jenis data yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua, yakni 1. Peta kontrol variabel yang terdiri dari peta untuk rata-rata, peta untuk rentang, dan peta untuk standar deviasi. Kedua, peta kontrol atribut yang terdiri dari 1. Peta P, yaitu peta kontrol yang mengamati proporsi atau perbandingan antara produk yang cacat dengan total produksi. 2. Peta C, yaitu peta kontrol untuk mengamati jumlah kecacatan per total produksi. 3. Peta O, yakni peta kontrol untuk mengamati jumlah kecacatan per unit produksi. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan dari materi statistika proses kontrol. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.